Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan katabolisme karbohidrat, respirasi, dan fermentasi. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu tahap respirasi. Tahap respirasi sendiri terdiri atas glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu tahap glikolisis. Tahap glikolisis sendiri berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang artinya gula dan lisis yang artinya pemecahan gula. Jadi, glikolisis merupakan proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ada 10 tahapan dalam glikolisis. 10 tahapan ini ditemukan oleh Gustav Emden, Otto Meyrhof, dan juga Jakub Pamnas. Nah, dalam proses perubahan molekul dalam glikolisis ini dibantu oleh enzim-enzim yang sehingga proses glikolisis dapat terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat pada tahap ke-6 terdapat NAD yang merupakan koenzim yang menerima elektron. Kemudian direduksi menjadi NADH sebagai pembawa elektron. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa glikolisis ini menghasilkan asam pirufat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP sebagai hasil dari glikolisis. Baik, tahap selanjutnya setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahapan katabolisme setelah glikolisis. Nah, hasil dari glikolisis yaitu asam pirufat kemudian dioksidasi oleh bantuan kompleks enzim pirufat dehidrogenase yang menghasilkan asetil koenzim A, teman-teman bisa lihat di sini, dan karbon dioksida. Jadi dalam prosesnya NAD akan diubah menjadi energi yang lebih tinggi yaitu berupa NADH. Dalam siklus Krebs, dalam dekarboksilasi oksidatif itu merubah asam pirufat untuk dapat diproses dalam siklus Krebs kembali. Jadi itulah mengapa dekarboksilasi oksidatif disebut dalam tahap respirasi atau reaksi transisi. Baik, tahap yang selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahapan reaksi antara karbon dioksida atau CO2 dan P3 atau pentosa fosfat P2. Nah, dalam siklus Krebs ini berlangsung 8 tahap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dalam setiap tahapnya itu dibantu oleh masing-masing enzim. Nah, siklus Krebs merupakan tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Dalam siklus Krebs ini memproses asetil CoA atau koenzim A dari hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Baik, tahap yang terakhir dalam tahap respirasi yaitu tahap transfer elektron. Nah, teman-teman bisa melihat rantai transfer elektron pada gambar ini seperti ini. Jadi, transfer elektron merupakan rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria. Tahapan ini bertujuan untuk memproduksi NADH dan FADH. Transfer elektron berlangsung dalam krista atau membran dalam mitokondria. Pada tahapan ini berlangsung dalam tahapan katabolisme sehingga energi yang dihasilkan adalah akumulasi dari semua proses katabolisme yang ada, yaitu 30 sampai 32 ATP. Baik, tahap katabolisme karbohidrat yang kedua yaitu tahapan fermentasi. Dalam tahapan fermentasi terdiri atas dua, yaitu fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Dalam fermentasi asam laktat terdapat beberapa tahapan. Nah, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua konversi pirufat, dan yang ketiga regenerasi NADH+. Nah, yang pertama pada glikolisis itu glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat melalui reaksi kimia dalam sel. Tahap yang kedua dalam konversi pirufat, bakteri asam laktat memetabolisme gula dan nutrisi untuk menghasilkan asam laktat, karbon dioksida, asam asetat, dan juga etanol. Untuk langkahnya teman-teman bisa lihat di sini. Dan tahap yang ketiga yaitu regenerasi NAD+. Bakteri menghasilkan kembali molekul NAD+ yang dibutuhkan dalam glikolisis. Jadi hasilnya adalah 2 asam pirufat. Baik, tahap yang berikut yaitu fermentasi alkohol. Nah, dalam tahapan ini
Pertama-tama glukosa akan dipecah menjadi 2 pirufat atau molekul pirufat, 2 ATP dan juga 2 NADH. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan tadi itu akan dipecah menjadi asetildehid dengan bantuan enzim pirufat dekarboksilasi yang akan melepaskan karbon dioksida. Kemudian asetildehid ini akan menghasilkan etanol dan NADH akan menghasilkan NAD+. Nah, NAD+ ini akan digunakan kembali dalam tahapan glikolisis.